Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan dalam kajian kitab Kanzun Najah was Surur, pertemuan yang kedua kali dalam membahas tentang bulan Safar, khususnya adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar. Langsung saja ke materi akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-'allamah asy-syaikh ad-Dairabi fi mujarrabati faidatun dzakara ba'dul 'arifin min ahli al-kashf wat-tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin 300,000 baliyatin wa 20,000 minal balayati. Bahwasannya di sini sebagaimana yang telah diucapkan oleh al-allamah yang memang sangat alim, Syekh Ad-Dairabi di dalam kitab Mujarrabatnya. Jadi yang dimaksud kitab Mujarrabat di sini adalah kitab Fathul Malik Al-Majid oleh Syekh Ad-Dairabi. Dalam faidahnya adalah dzakara ba'dul 'arifin, sebagian orang-orang yang bermakrifat kepada Allah ini min ahlil kashfi wat tamkin. Jadi orang-orang yang dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya ahli kasyaf wa tamkin, dan orang-orang yang mempunyai ilham sebagaimana waliyun min awliyaillah. Annahu yanzilu fi kulli sanatin 300,000 baliyatin wa 20,000 minal balayatin. Bahwasannya di setiap tahun ini akan turun bala yang jumlahnya 320,000 bala. Wa kullu dzalika fi yaumil arbi'i akhir min Safarin. Dan semuanya ini, jadi 320 bala ini akan turun di hari Rabu, akhir hari Rabu di bulan Safar. Kemudian fayakunu dzalikal yaum ash'ab ayyamis sanati. Dan pada hari itu ini termasuk paling sulit-sulitnya hari dalam satu tahun. Kemudian faman shalla fi dzalikal yaumi 4 raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin minha ba'dal fatihati surata inna a'tainakal kautsar 17 marratan. Kemudian barang siapa orang yang sholat pada hari itu, hari Rabu terakhir di bulan Safar, 4 raka'atin, 4 rakaat. Kemudian di dalam sholat tersebut yaqra'u fi kulli raka'atin minha ba'dal fatihati. Kemudian membaca setiap rakaat setelah membaca surat Al-Fatihah ini membaca surat Inna A'tainakal Kautsar, membaca surat Inna A'tainakal Kautsar sebanyak 17 marratan, 17 kali. Wal ikhlasu khamsa marratin, dan surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 15 kali. Wal mu'awwidataini marrotan, dan membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Kemudian wa yad'u ba'da salami
bihadzal du'ai. Kemudian membaca doa setelah salam, membaca doa ini. Ini di bawah akan saya bacakan nanti. Maka apa faedahnya? Hafadallahu ta'ala bikaromihi min jami'il balaya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dengan karomahnya Allah subhanahu wa ta'ala dari bala. Artinya memberi suatu karomah. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga terhadap orang tersebut dengan memberi suatu karomah. Karomah sehingga dijaga orang tersebut dari bala, semua bala tersebut. Allati yanzilu fi dzalikal yaumi, yang mana bala tersebut akan turun pada hari tersebut, hari Rabu terakhir bulan Safar, jadi hari Rabu Bekasan. Walam tahum haulahu baliyatun min tilkal balaya ila tamamis sanati, dan tidak tertimpa oleh macam-macamnya bala tersebut, yang 320 macamnya bala, ila tamamis sanati, sehingga sempurna dalam satu tahun. Wa du'aul mu'azzam, ini adapun doa yang mulia, yang agung ini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihali ya azizu dallat li'izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'i khalqika ya muhsinu ya mujammilu ya mutafaddilu ya mun'imu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisirril hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarra hadzal yaumi wa ma yunzalu fihi ya kafi fasayakfikahumullahu wa was-sami'ul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Intaha, sudah selesai. Artinya bahwasannya di dalam sholat hari Rabu terakhir di bulan Safar ini banyak diantara polemik dari kalangan beberapa ulama. Kenapa? Karena ketentuan-ketentuan yang ada di sini adalah tidak mempunyai landasan atau dasar yang kuat di dalam dasar sunnah, artinya Al-Quran dan hadis. Sehingga di sini ulama yang telah dikutip sebagaimana ini banyak ya polemik. Karena apa? Karena memandang dengan sudut pandang secara masyru'ah. Jadi daripada kajian-kajian syariat maka tidak sah. Karena apa? Karena sholatnya ditentukan, misalnya kan usolli sunnatan lidab'il bala'i, arba raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, semacam ini di dalam kajian masyru'ah ini tidak disahkan, tidak dibenarkan. Jadi sehingga seperti di dalam Fathul Muhtaj, di dalam Tuhfatul Muhtaj ini diterangkan bahwasannya tidak sah jika sholat ini dengan niat sebagaimana menurut para sufi dianggap bagus, jadi termasuk sholat lidab'il bala ini, maka ini
akan ditolak, artinya tidak diterima dalam hukum masyru'ah. Namun apabila diniati dengan sholat mutlak, ini tidak ditentukan ya lidaf'il bala ini atau sholat hajat, maka di saat ini dalam dasar lam yakun bidzalikal ba'sah, itu di dalam dalilnya, artinya ibaratnya seperti ini. Ibaratnya maka lam yakun dzalikal ba'sah, maka tidak apa-apa. Jadi apabila misalkan yang usolli sunnatal hajati lidaf'il bala'i arba rakaatin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala, maka tidak apa-apa karena di sana adalah niatnya tidak ditentukan sebagaimana sholat lidaf'il bala di akhir hari Rabu bulan Safar. Jadi tidak bolehnya karena ada ditentukan, sedangkan ditentukan sholat di akhir hari Rabu bulan Safar, yang dalilnya adalah tidak ada di dalam kitab-kitab yang muktabar secara kajian yang masyru'ah. Jadi berarti dianggap ghairu masyru'ah. Jadi gimana caranya untuk lam yakun bidzalikal ba'sah, untuk menjadi tidak apa-apa dalam sholat tersebut, maka tidak ditentukan seperti sholat mutlak, sholat hajat, maka tidak apa-apa, maka sah. Begitu juga di dalam dasar i'anatul thalibin itu juga memberi suatu komentar yang hal sama dengan di kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi padahal di sini adalah kitab Kanzun Najah was-Surur, ini termasuk karangan Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir. Ini termasuk diantaranya adalah murid kesayangannya Syekh Abu Bakar Uthman bin Muhammad Sato. Jadi sebagai pengarang kitab I'anatul Thalibin, dan kitab Syekh Abu Bakar As-Sato pengarang kitab I'anatul Thalibin, ini termasuk di antara buyut dan buyutnya Hadratus Syekh Kiai Haji Nawawi bin Abdul Jalil. Ini merupakan suatu kontradiktif. Jadi termasuk khilaf antara murid dengan guru untuk menyikapi perbedaan-perbedaan di dalam hukum. Jadi menurut Abdul Hamid pengarang kitab Kanzun Najah, jadi Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali ini kan di sini diperbolehkan, sedangkan di dalam I'anatul Thalibin kalau dengan makhtakhsis, jadi itu tidak boleh, kecuali dengan sholat seperti mutlak tidak ditentukan, seperti sholat hajat mutlak itu tidak apa-apa. Indikasinya seperti itu. Dan perbedaan-perbedaan seperti ini adalah merupakan suatu hal yang biasa di dalam ilmu kalangan ulama-ulama salaf. Jadi sebagaimana ya seperti contohnya seperti Syekh Abdul Hamid dan Syekh Abu Bakar As-Sato, ini termasuk guru dan murid yang mempunyai perbedaan-perbedaan, dan perbedaan ini merupakan khilaful ulama rahmatun. Kemudian sebagaimana Syekh Imam Sibawayh dengan seorang guru tercintanya adalah Imam Khalil. Jadi mempunyai suatu perbedaan dalam menyikapi ilmu gramatika, ilmu nahwu pada waktu itu, sehingga ketika suatu terjadi ada suatu perdebatan antara Imam Sibawayh dengan Imam Khalil, kemudian pada akhirnya Imam Khalil itu seakan-akan merasa dirinya adalah kalah dengan seorang muridnya
Syekh Imam Syibawayh. Dan ketika seorang guru itu dikalahkan dengan muridnya, ini merupakan suatu kebanggaan bagi seorang gurunya, mempunyai murid yang sukses dapat mengalahkan gurunya. Kemudian Imam Khalil pindah dari Basrah. Dalam suatu perjalanan, ini cerita masalah khilafiyah, pertentangan dalam menyikapi khilafiyah dalam satu ulama, kajian-kajian ilmiah ini, tapi di dalam perbedaan tersebut tidak ada masalah saling menerima. Jadi kemudian Syekh Imam Khalil kemudian pergi dari Basrah, dan setelah pergi dari Basrah kemudian menemukan suatu cara ilmu baru untuk Imam Khalil itu, sehingga dinamakan ilmu arud ya. Jadi natijahnya adalah, inti dari sini ini dalam suatu perbedaan sholat lidaf'il bala ini, kalau menurut ilmu secara kajian masyru'ah ini tidak sah, tidak boleh. Tapi secara sudut pandang sufi ini boleh. Jadi tapi sehingga mengambil jalan tengah untuk bolehnya, artinya lam yakun bidzalikal ba'sa, maka agar sholat di sini tidak ditakhsiskan waktunya seperti sholat mutlak atau sholat hajat, maka boleh. Ayuhan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk sementara hanya cukup sekian dulu, dan kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Dari kami akhirul kalam, wal afwa minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.